Baik, dokter. Saya persilakan saya untuk membacakan CV dari dulu ya. Untuk Dr. Bernard, bernama lengkap Dr. Bernard Satria Surya Putra, spesialis ortopedi. Beliau lahir di Surabaya. Beliau menamatkan S1 kedokterannya di Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2010 dan spesialis ortopedi dan traumaloginya di Fakultas Kedokteran yang sama Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2018. Kursus dan latihan atau pelatihan yang pernah diikuti oleh beliau salah satunya adalah Asia Pacific Hip and Knee Symposium pada tahun 2018 di Bangkok, Thailand. Clinical Attachment in Adult Reconstruction Surgery at St. George Private Hospital, Kogarah, Sydney and Maitland Private Hospital, Newcastle, Sydney pada tahun 2018 di Sydney, Newcastle, Australia. Dan yang terbaru ada Hip and Pelvic Cadaveric Workshop 2023, Principal Technique on Pelvic and Acetabular Fracture pada tahun 2023 di Surabaya. Untuk karya tulis ilmiah yang sudah beliau hasilkan selama ini, yang pertama ada Clinical Outcome of Neglected Polar Lunate Dislocation Using Open Reduction and Soft Tissue Procedure, a Case Report pada tahun 2015, Musculoskeletal Tumor Profile in Saiful Anwar General Hospital Malang, a 5-year experience pada tahun 2016, dan yang terakhir ada The Effect of Using Tourniquets on Fracture Healing Disorder, a Study in Winstar Strain Pads, Ratus Novercius pada tahun 2017. Untuk riwayat pekerjaan Dr. Bernard sendiri, yang pertama ada Klinik Karya Medika pada tahun 2011, yang kedua Yayasan Kesehatan Gotong Royong Surabaya pada tahun 2011 hingga tahun 2012, Klinik Medikal Anda Surabaya sebagai dokter fungsional pada tahun 2011 hingga 2012, Rumah Sakit Adi Husada Kapasiari Surabaya tahun 2018 hingga sekarang, dan yang terakhir ada di Rumah Sakit Adi Husada Undaan Wetan Surabaya pada tahun 2023 hingga sekarang. Yang terakhir ada riwayat organisasi. Beliau di Rumah Sakit Adi Husada Kapasari Surabaya sebagai anggota Komite Medik Masa Bakti tahun 2021 hingga tahun 2024 sebagai Subkomite Etika dan Disiplin Profesi, serta Ketua Pelayanan Anestesi dan Bedah sebagai Panitia Tetap Akreditasi 2021. Bagaimana Dr. Bernard, apakah sudah siap untuk membawakan materinya untuk pagi hari ini? Oke. Tentunya kita juga semua sudah sangat antusias ya untuk menunggu materi yang akan disampaikan oleh Dr. Bernard. Oke, kalau gitu saya persilahkan Dr. Bernard untuk mulai menyampaikan materinya hari ini. Silakan, Dok. Ya, sebelumnya selamat pagi sahabat Adi Husada, salam sehat Adi Husada. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua boleh berkumpul di sini mengikuti acara webinar ini. Dan terima kasih kepada Adi Husada Kapasari atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbicara dalam forum webinar hari ini. Sebenarnya ini masih dalam suasana HUT Surabaya yang ke-730 serta Hari Lansia ya, yang kalau tidak salah jatuh kemarin tanggal 29 Mei. Dan masih dalam rangka Surabaya Health Season. Jadi hari ini saya boleh diberikan kesempatan untuk sedikit berbagi mengenai sebenarnya suatu penyakit yang sudah sangat umum sekali dan pasti banyak ditanyakan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar kita karena dan sebenarnya topik ini merupakan dua topik yang besar ya sebenarnya. Kalau boleh dibilang sebenarnya kalau bahas satu aja butuh waktu yang sangat panjang. Tapi saya coba di sini untuk merangkum, membuatnya menjadi seinformatif mungkin, tidak terlalu
apa istilahnya, seperti kuliah ya, kita santai saja. Jadi di sini saya berharap apa yang saya sampaikan lebih bisa sebagai informasi yang dapat digunakan untuk sebagai gambaran. Jadi kita tahu apa yang kita alami, misalkan memang terjadi atau belum pun kita tahu apa yang kira-kira bisa kita lakukan untuk mencegahnya, misal bisa dicegah, atau paling nggak penanganan awalnya itu akan seperti apa. Saya langsung masuk ke materinya. Oke, jadi tema webinar kita kali ini yaitu mengenai osteoporosis versus osteoartritis. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini dua topik mayor ya sebenarnya, yang kalau dibahas sendiri-sendiri butuh waktu yang cukup panjang, karena pembahasannya memang tidak bisa sebentar. Jadi, osteoporosis, apa itu osteoartritis? Jadi, kalau kita pilih secara teorinya, jadi bahwa osteoporosis ini merupakan suatu penyakit sistemik pada tulang. Jadi, yang mengakibatkan penurunan massa dan kualitas dari tulang itu sendiri, dan yang paling penting ini, ada perubahan mikroarsitektur. Jadi ada perubahan di tulang, bangunan rumah, itu di dalam betonannya itu sudah berubah semua. Paling gampang dia akan menjadi lebih tipis. Gambar. Oke. Oke. Jadi walaupun istilahnya hampir sama antara osteoporosis dan osteoartritis, tapi ini sebenarnya dua penyakit yang sangat-sangat berbeda. Osteoporosis sendiri ini dibagi menjadi dua tipe. Ada tipe primer atau yang memang terjadi dengan sendirinya, dan tipe sekunder. Ada penyebab lain yang menyebabkan terjadinya osteoporosis. Ya, pada yang primer ini biasanya terjadi pada postmenopause, atau kita sebut satu lagi karena usia, atau kita sebut sebagai senile. Jadi pada primer ini murni karena gangguan metabolik tulangnya yang karena badannya sendiri. Nah, tetapi pada sekunder ini disebabkan oleh karena suatu penyakit atau adanya penggunaan obat yang dalam jangka waktu lama. Dan osteoporosis ini biasanya terjadinya progresif ya. Nah, untuk osteoartritis sendiri, jadi osteoartritis ini adalah suatu peradangan sendi. Dia terjadi degeneratif sifatnya yang menimbulkan gangguan, sehingga orang yang menderitanya ini akan timbul keluhan seperti nyeri, kaku, terutama di pagi hari. Dan kalau misalnya sudah dilakukan X-ray, gambaran yang paling awam atau paling banyak atau paling mudah untuk dilihat adanya penyempitan dari celah sendi. Nah, yang jadi pertanyaan juga kadang-kadang tampak ada pertumbuhan tulang baru. Nah, ini yang kadang-kadang oleh kebanyakan orang, apakah nyerinya dari pertumbuhan tulang itu? Nah, nanti di belakang. Nah, biasanya pada osteoartritis ini tidak terjadi sendirian, dalam artian karena ada suatu kerusakan dari tulang rawannya saja. Tetapi diikuti adanya peradangan. Nah, peradangan ini biasanya lebih banyak terjadi di kapsul. Kapsul ini adalah suatu jaringan lunak yang dia selalu ada di tiap sendi kita. Nah, osteoartritis ini memang paling banyak
itu terjadi pada area lutut. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa osteoartritis ini terjadi di daerah bahu, pinggul, dan siku. Itu pada sendi-sendi besar. Tapi bisa juga pada sendi dari kita, baik dari kaki maupun dari tangan. Nah, sebenarnya untuk mengetahui kenapa sih osteoartritis ini sampai kok bisa terjadi, apa yang menyebabkan, itu pertanyaan yang paling banyak. Jadi sebenarnya tidak ada penyebab pasti atau satu penyebab pasti yang menyebabkan terjadinya osteoartritis. Jadi teori yang paling umum digunakan adalah, apa yang kita adopsi adalah teori wear and tear. Artinya kalau dipakai rusak. Dalam proses itu memang terjadi perusakan dari tulang rawan. Nah, untuk membedakan antara osteoporosis atau pengeroposan dengan osteoartritis ini ada istilah namanya pengapuran. Saya sendiri tidak begitu tahu kenapa istilahnya bisa pengapuran, padahal tidak ada kapurnya di situ. Cuman yang terjadi memang adanya pertumbuhan tulang baru. Nah, itu karena disebabkan karena tidak stabilnya dari lutut itu sendiri. Nah, apa sih tanda-tandanya dari osteoporosis? Kalau bisa dilihat di gambar, jadi di sini saya tampilkan dua gambar perbandingan antara yang normal dan yang memang mengalami osteoporosis. Bisa dilihat bahwa dari yang normal ini kelihatan lebar, tebal, dan pada bagian osteoporosis ini terlihat bahwa struktur tulangnya ini jadi seperti yang saya sampaikan di awal, ada perubahan mikroarsitektur, jadinya dia lebih rapuh. Biasanya tanda-tanda awalnya itu paling gampang nyeri, dirasakan nyeri. Terus kemudian misalkan dia paling banyak memang ditemui pada tulang punggung, walaupun seluruh tubuh kita itu ada perubahan postur, jadi kok tampak lebih bungkuk ya. Gitu. Nah, kemudian akan dipastikan lagi dengan adanya X-ray. Dari situ akan tampak ada satu gejala osteoporosis. Nah, kalau misalkan kita mau lebih pasti lagi, jadi dari WHO, Organisasi Kesehatan Dunia, ini sudah membuat suatu patokan bahwa osteoporosis itu harus menggunakan pemeriksaan tertentu yang hasilnya ini berupa angka yang disebut sebagai T-score. Bahwa untuk suatu diagnosa osteoporosis itu angka T-score-nya menunjukkan lebih kecil dari minus 2,5 dengan diambil penilaiannya pada area lumbal, jadi tulang belakang bagian bawah atau boyok, dan daerah pinggul. Jadi dalam hal ini dari bagian tulang paha di bagian leher tulang paha. Kemudian untuk osteoartritis sendiri apa? Jadi nyeri. Nomor satu pasti yang keluhannya adalah nyeri. Jadi nyerinya ini sebenarnya sudah lama. Jadi sifatnya kronis, tapi kadang-kadang tidak dihiraukan. Nah, lututnya ini sudah, ya dalam tanda kutip bahasanya mungkin lelah. Nah, terus akhirnya muncul nyeri hebat. Nyerinya ini biasanya bertahan dari walaupun kita istirahat, tidur tetap nyeri. Terus bengkak. Nah, biasanya ikuti kemerahan dan panas. Nah, bengkaknya sendiri ini bisa diikuti dengan adanya perubahan bentuk lututnya. Kadang-kadang, kelihatan lebih bengkok ya. Gitu. Nah, biasanya pembengkakan ini karena ada perubahan bentuknya ini karena juga adanya pembentukan tulang baru. Dan juga bisa disebabkan karena adanya peradangan tadi. Sehingga peradangan tadi menimbulkan adanya
cairan berlebih sebagai mekanisme pertahanan tubuh, sehingga dianggap sebagai. Kemudian kaku. Biasanya pasien-pasien dengan osteoartritis itu melakukan, wah, lutut saya ini kaku, dok. Kalau ditekuk kok nggak bisa full ya. Nah, terutama kalau bangun tidur. Kemudian di X-ray ya. Dan gambaran paling umumnya, yang paling gampang dilihat adalah seperti gambar ini. Jadi sendinya menyempit sudah, bahkan sampai nempel. Atau kita ngomongnya kissing, gitu, berciuman antara bagian dari tulang paha dengan bagian dari tulang kering, gitu. Atau kadang-kadang juga bisa diikuti dengan munculnya kista ganglion, atau kita ngomongnya Baker cyst di belakang area lutut. Ini disebabkan biasanya karena adanya robekan dari kapsul sendinya, terus masuk jadi ada cairannya, terus jadi benjolan, gitu. Nah, kemudian sebenarnya apa sih yang terjadi baik osteoporosis ataupun osteoartritis ini? Nah, ini gambar saya ambil dari buku textbook, dalam tanda kutip kitab sucinya kita seorang ortoped kalau lagi belajar. Ini jadi gambaran yang paling gampang untuk dipahami, bahwa kalau kita lihat sebelah kiri ada normal, sebelah kanan pada kasus yang osteoporosis. Dan kita lihat di beberapa orang yang seperti menuangkan pasir yang bawah. Jadi pada hakikatnya bahwa tulang kita itu selama kita hidup, setiap hari tulang kita itu patah, pasti. Karena kalau tidak begitu, tulangnya tidak hidup. Nah, tapi patahnya itu level mikro, kita tidak merasakan, tidak ada keluhan. Nah, ketika tulang itu patah, dia akan ada penggantinya, tulang yang sehat. Nah, oleh karena itu, saya sih selalu sarankan kepada pasien-pasien saya, walaupun sudah usianya lanjut, 70 lebih, 80, bahkan 90, kalau masih aktif, harus tetap bergerak. Memang ada gerakan-gerakan atau posisi-posisi yang harus dikurangi atau dihindari, Pak. Tetapi harus tetap bergerak, karena tulang itu kalau tidak ada tekanan, dia tidak bisa hidup. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke gambar, bahwa kita lihat pada gambar yang normal sebelah kiri, warna biru, itu kita lihat jumlah orang yang istilahnya nimbun pasir, ngasih pasir ke kita, itu banyak. Kalau di situ kan kita, gambarnya 5. Tiap hari ada yang ngasih, tapi tiap hari juga ada yang ngambil, tetapi sedikit. Nah, itu kalau lihat di gambar, kita lihat bahwa yang kasih makan atau yang kasih tulang baru disebut sebagai osteoblast, yang ngambil disebut sebagai osteoblast. Jadi harus ada yang ngasih, tapi juga ada yang makan. Gitu. Kalau enggak gitu, nanti ada penyakitnya itu selalu bertumbuh, terlalu banyak, hiperkalsemi pada tulang, ada penyakitnya tersendiri. Itu. Nah, sedangkan pada kasus osteoporosis, nah, kita lihat yang di atas ini jauh lebih sedikit dibandingkan yang diambil. Nah, akhirnya tulangnya lebih keropos karena yang makan lebih banyak daripada yang ngasih. Kemudian, nah kalau pada osteoartritis, ini saya bandingkan lagi antara yang sehat dengan yang sakit. Jadi bisa dilihat bahwa normal-normal saja. Tetapi memang pada osteoartritis ini, untuk memahaminya lebih lanjut, ini memang agak sedikit susah ya. Karena memang tingkat kerusakan atau gangguannya itu di level, istilahnya kita ngomongnya molekuler. Jadi lebih banyak yang dirasakan oleh pasien-pasien itu adalah gejalanya yang timbul atau malah ekstri itu, begitu.
Jadi kalau dilihat di bagian yang kanan, itu bahwa, jadi bisa dilihat kalau gambaran atau tulang rawan dia hilang sudah. Nah, terus kemudian spurs, nah, itu dia tumbuh tulang baru. Jadi karena tepiannya sudah rusak, jadi tulang rawannya rusak, akhirnya tulang ketemu dengan tulang, berbenturan, bentuknya sudah tidak rata lagi, akhirnya badannya menganggap bahwa, oh, badanku ini tidak stabil. Sedangkan lutut ini harus dibuat sebagai penyangga utama. Nah, oleh karena itu dia harapan kalau luas permukaannya lebih lebar, nah dia akan lebih stabil. Gitu. Nah, tetapi itu juga akan menimbulkan gangguan. Nah, akhirnya kapsulnya menebal, terus meradang dia, memerah, cairannya bertambah. Akhirnya keluarnya membengkak, gitu. Tapi bengkaknya itu bisa hilang timbul. Gitu. Apa sih yang bisa terjadinya osteoporosis dan osteoartritis? Jadi pada osteoporosis, satu, kalau ada riwayat patah tulang, ini memang bisa mengganggu sistem metabolik dari tulang. Seperti saya sampaikan di awal bahwa gangguannya adalah di gangguan metabolik dari tulang itu sendiri. Jadi contohnya pada patah tulang, itu kenapa saya selalu kasih contoh bahwa pada pasien yang lebih muda, kalau dipasang pen, terutama pen berupa plat, itu sebaiknya dalam kurun waktu tertentu dilepas. Karena pada area yang dipasang pen, itu akan cenderung lebih osteoporosis ya. Karena tidak ada gaya yang dilewat, bukan tidak ada gaya, jadi gaya yang diterima oleh tulang setelah ia berjalan normal atau beraktivitas normal itu tidak sebesar kalau tidak ada pennya, karena terbagi dengan pennya. Nah ini menimbulkan akhirnya menimbulkan osteoporosis, lebih osteoporosis daripada area tulang yang lain. Kemudian ada gangguan metabolik, jadi seperti diabetes, obesitas, adanya gangguan tiroid, waktu lama. Ini pengaruhnya ke misalnya penyerapan vitamin-vitamin, mineral-mineral yang diperlukan oleh tulang. Jadi seperti kalsium, vitamin dari makanan. Nah, ini menghambat pembentukan tulang baru. Selalu terjadi dan terus adanya gangguan malabsorpsi pada usus. Ya, karena jadi vitamin D itu tidak murni selalu kita dapatkan dari luar. Kita sebenarnya makan sehari-hari itu merupakan sumber yang cukup banyak. Gitu. Tetapi memang pada kasus-kasus tertentu, di usia tertentu, itu memang memerlukan bantuan dari luar berupa suplemen atau multivitamin, sehingga bisa membantu untuk metabolisme dari. Kemudian adanya penurunan produksi dari vitamin D ini, seperti saya sampaikan, karena usia. Terus biasanya pada negara dengan 4 musim ya, itu karena kurangnya paparan sinar matahari, terutama pada musim-musim dingin atau seluruh harinya itu mataharinya sangat-sangat sedikit atau bahkan tidak ada. Itu ada. Kalau tidak salah Greenland. Gitu. Nah, tapi di sini di kita sendiri, terutama di Surabaya, ya kita sendiri sebenarnya juga kurang meskipun kita berlimpah. Nah, masalahnya kita kalau ke Indomaret depan aja kita sudah naik mobil kan gitu. Cuman ya karena panasnya luar biasa. Gitu. Kemudian adanya perubahan pola makan sehingga ada gangguan nutrisi yang berkenaan obat-obatan dalam waktu lama. Nah ini mengganggu penyerapan dari mineral-mineral tulang itu. Gitu. Nah, kemudian penyakit keganasan. Kalau penyakit keganasan ini mungkin lebih gampang ya, bahwa karena dia butuh tumbuh, jadi dia akan mengambil semua untuk yang seharusnya untuk tubuh, termasuk untuk tulang, itu diambil sama dia.
untuk dia supaya hidup gitu. Karena kan dia sebenarnya parasit gitu. Kemudian untuk osteoartritis, nah, seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa tidak ada penyebab pasti. Jadi penyebabnya ini memang multifaktorial. Nomor satu yang tidak bisa kita elakkan adalah usia. Memang dengan seiring bertambahnya usia, itu kemampuan regenerasi itu akan, kalau kita di kala muda itu kita pernah, dok saya kecengklak dulu waktu muda, itu apa ada pengaruhnya? Iya, pasti ada. Tapi memang tidak 100%, karena balik lagi, badan kita ini sebenarnya sudah dikaruni oleh Yang Maha Kuasa bahwa dia bisa meregenerasi. Jadi pada kurun waktu tertentu, bila terjadi trauma, dia akan seiring usia. Gitu. Karena uh, dia apa namanya berpengaruh pada kandungan air dalam badan dan segala dan nutrisi. Nah, kemudian faktor genetik ini adalah yang sorry. Oke. Oh sorry, saya harus. Sorry. Jadi dari genetik ini merupakan istilahnya penelitian terakhir yang saya baca bahwa ada genetik ini mempengaruhi dari terjadinya osteoartritis. Kemudian berat badan yang berlebih dalam arti obesitas ini akan mempercepat jadi terjadinya dari osteoartritis ini, atau adanya trauma atau cedera, misalnya patah tulang di daerah lutut, mempercepat terjadinya proses osteoartritis ini dibandingkan dengan mungkin teman-teman dari sahabat saudara yang tidak ini maksudnya adalah overuse, jadi penggunaan yang berlebihan. Jadi kembali lagi dari teorinya yang saya gunakan adalah teori wear and tear tadi, jadi dipakai kemudian rusak. Nah, misalnya juga ada latihan-latihan yang bisa membuat dia lebih cepat untuk terjadinya osteoartritis, seperti misalnya itu bisa mempercepat memang. Kemudian angkat beban yang sangat berat ya. Dalam artian beda dengan memang dia seorang bodybuilding yang memang dia dicetak untuk menjadi seorang atlet. Nah, itu akan berbeda karena akan ada latihan-latihan penyertanya yang membuat sekarang-sekarang ini kan fitness dengan beban berat itu akan menjadi tren ya, menjadi challenge kalau di usia-usia saya ini. Challenge tersendiri, berarti kalau bisa ngangkat berat itu wah luar biasa sampai diposting di mana-mana gitu. Cuman harus lebih hati-hati bahwa dengan persiapan yang kurang, bahwa dengan badan yang sebenarnya bukan dicetak untuk seperti itu akan berakibat ada akibat lebihnya yang harus diperhatikan ya gitu. Bahwa memang tidak serta-merta bahwa langsung terjadi gitu, tidak gitu. Berat itu akan menimbulkan tekanan yang lebih sehingga kemungkinan untuk dia rusaknya juga lebih besar begitu. Ya. Kegiatan seperti jogging atau berlari maraton misalnya, itu pun juga bisa menimbulkan cedera pada area
tulang rawan yang bisa menyebabkan nantinya terjadi suatu osteoartritis. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah terus nggak boleh? Ya nggak juga. Gitu. Jadi ada caranya bahwa kalau kita mau berlari kita gunakan gear yang tepat. Jadi sepatunya yang betul, bukan sneakers. Jadi memang sepatu berlari. Terus kemudian kita gunakan kaos kaki. Misal kita memang berat badan kita overweight misalnya, ya kita sebaiknya jangan olahraga berlari dulu gitu. Kita ganti dengan olahraga yang lain, seiring dengan berat badan itu menurun, kemudian bisa lari, karena memang lagi tren lari itu ya. Silakan. Setelah itu kemudian kita coba lari, nah itu akan mengurangi gitu untuk sampai risiko terjadinya suatu osteoartritis. Nah, ini contoh gambaran X-ray-nya, osteoporosis ya. Jadi kalau kita lihat, jadi ada apa bilangnya, penyet di beberapa level ini. Yang kalau X-ray yang saya dapatkan ini, kemudian kalau ini gambaran MRI juga kelihatan bahwa ini ada yang patah ya. Kenapa ini bisa saya bilang bahwa tulangnya porotik? Bisa saja ini suatu osteopenia. Jadi bedanya adalah osteoporosis ini adalah pengeroposan tulang yang dia di tahap paling akhir. Sebelumnya itu kadar, istilahnya kadar kekuatan tulangnya itu menurun dulu. Nah, kita sebutnya sebagai suatu osteopenia. Tapi biasanya dengan kondisi ronsen seperti ini, itu biasanya sudah menunjukkan bahwa ini sudah terjadi suatu osteoporosis. Kenapa? Karena jadi kalau dilihat di MRI ini adalah bantalan sendi yang tidak tampak di ronsen. Nah, bantalan sendi ini tidak punya kalsium dia tidak mungkin keras. Dia 70% itu air. Nah, jadi bayangkan bahwa suatu struktur yang berbahan dasar air bisa menggencet tulang yang berbahan kalsium yang begitu kerasnya, yang bisa menopang badan kita 70, 80, bahkan sampai 100 kilo, terus dia ambles seperti ini. Nah, berarti ada sesuatu. Gitu. Nah, kemudian ini osteoartritis. Nah, ini pasti banyak sekali. Yang kalau mau foto, waduh jangan difoto dok. Takut saya nanti disuruh operasi saya. Nah, padahal gambaran seperti ini banyak sekali sebenarnya. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini saja, kita sudah lihat ya bahwa di sini ada penyempitan, kemudian ada tulang tumbuh. Foto satunya sudah kelihatan. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat gambaran garisnya sudah nggak sesuai ya. Gitu. Terus ada yang menyempit, kemudian tumbuh tulang baru, terus lebih tebal gitu. Jadi dia ada pertumbuhan tulang di sini, ada proses yang terjadi yang menandakan bahwa tulang rawannya sudah hilang, tulang sudah ketemu tulang gitu. Ya. Oke, sekarang gimana dok? Kalau atau bagaimana untuk mencegahnya? Kalau terjadi pun bagaimana? Jadi yang harus jadi perhatian itu dan menjadi hal yang penting ya, kalau menurut saya. Dan saya yakin hampir semua dokter, ataupun dokter yang banyak dengan pasien-pasien usia lanjut, bahwa nomor satu yang harus dicegah itu adalah jangan sampai terjadinya fraktur osteoporotik. Kita harus mengurangi adanya resiko jatuh. Menjaga agar resiko jatuh itu rendah sehingga terjadinya frakturnya rendah. Kenapa? Karena pada pasien-pasien usia lanjut biasanya akan terjadi gangguan keseimbangan. Apapun sebabnya. Walaupun dok, saya ini, tapi dengan seiring usia memang terkadang itu tidak bisa terelakkan. Jadi karena posisi atau biasanya saya tidak apa-apa. Nah ini, kadang-kadang karena seiring usia, posisi sedikit berubah posisi itu terus jatuh.
Terus kenapa kalau jatuh patah ya sudah kan bisa ditangani. Betul bahwa adanya fraktur misalnya sampai terjadi fraktur pada pasien osteoporosis itu bisa ditangani. Akan tetapi penanganannya kan jadi kita harus banyak pertimbangannya kalau saya pribadi. Karena kita juga harus ingat bahwa pasien ini dengan usia lanjut, kita harus memperhatikan quality of life dari pasien ini. Gitu. Jadi apakah memang operasi, terus tujuannya kemana? Apakah hanya menyambungkan tulangnya saja atau bagaimana? Gitu. Jadi harapannya dengan kita memperhatikan dan ini, jadi harapannya pasien tetap aktif gitu, walaupun sudah terjadi fraktur bisa ditangani, harapannya dia bisa kembali aktif, misalnya sebelumnya dia belum tetap aktif misalnya, gitu. Nah, selain itu juga jangan lupa bahwa pada pasien usia lanjut, pasien-pasien ini akan cenderung lebih banyak stres. Ya. Tidak menutup kemungkinan, tidak bisa dipungkiri bahwa pada pasien-pasien usia lanjut itu kebanyakan dia merasa bahwa wah, aku dulu bisa begini, sekarang tidak bisa apa-apa. Nah, ini yang harus dirubah mindset-nya, bahwa memang dengan usia yang bertambah memang akan terbatas. Akan tetapi bukan berarti the end of the world. Gitu. Banyak cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Namun memang dalam kehidupan kita, ya, terutama di Indonesia, ya, bahwa masalah sosio-psikologi, apalagi ditambah psikososioekonomi, itu akan berpengaruh sangat banyak. Oleh karena itu, balik lagi, kalau bisa jangan sampai jatuh. Syukur-syukur kalau jatuh tidak apa-apa. Tapi kalau sampai terjadi fraktur, nah ini yang akan jadi lebih rumit. Karena yang dipikirkan akan lebih banyak. Tidak usah dokternya, keluarganya pun akan memikirkan sampai sebegitunya. Kemudian misal dilakukan tindakan, bisa digips misalnya. Nah, kita harus lihat dulu posisi frakturnya, terus dan frakturnya seperti apa. Kemudian harus dipikirkan, misalnya ada risiko kaku sendi karena usianya yang sudah tua, terus digipsnya harus lama sampai nyambung kan gitu. Nah, timbul kontraktur. Kemudian kalau digips itu gatel kulitnya, lecet, terus misal ada risiko, tetap ada risiko bahwa tulangnya ternyata tidak nyambung gitu. Nah, kalau misalnya di operasi dok, bisa pasang implan. Harus dipikirkan juga bahwa implan pada pasien kasus-kasus osteoporotik khususnya, ini tidak bisa pakai implan yang biasa. Jadi ada implannya tersendiri. Tapi itu pun tetap ada kemungkinan bahwa implannya akan jauh lebih kuat daripada kualitas tulangnya. Jadi apakah bisa kecabut? Kemudian harus dipikirkan juga kalau begitu apa resikonya bagaimana, sejauh mana. Terus harus dipertimbangkan juga ke depannya nanti untuk operasi ulangannya bagaimana, apakah perlu? Nah, makanya jauh lebih kompleks gitu. Nah, kalau misalnya pada pinggul atau daerah lutut misalnya, paling banyak pinggul, itu misalnya dilakukan pergantian sendi. Nah, apakah semua patah pada pinggul dilakukan pergantian sendi? Nah, itu kan tidak juga. Nah, ini alat namanya DEXA. Mungkin ada yang sudah pernah. Namanya Dual Energy X-ray Absorptiometry. Jadi di sini dia tujuannya untuk memeriksa dia. Jadi dia digunakan untuk menilai, jadi semacam X-ray sebenarnya. Jadi pasiennya tidur, alatnya yang bergerak dia. Nah, di sini dia menilai seberapa jauh kualitas kepada tulangnya, juga menilai resiko dari fraktur atau patah tulang itu, dan juga dapat digunakan sebagai pemantauan terapi setelah pengobatan. Nanti hasilnya yang didapatkan ini sesuai WHO tadi, bahwa ada penilaian berupa standar deviasi menggunakan T-score. Sebenarnya ada dua skornya itu. Ada yang namanya nilai T dan nilai Z. Tapi yang banyak digunakan adalah nilai T, karena
perbandingannya pada nilai T ini kepada orang sehat saja, sedangkan pada nilai Z ini yang agak lebih susah karena dia perbandingannya dibandingkan dengan usia pasien, jenis kelaminnya dan rasnya gitu. Jadi agak lebih sulit gitu. Nah, ini nanti jadi hasilnya bisa dilihat bahwa dia area yang hijau, ada area yang orange atau kuning ini dan area yang merah. Seperti saya bilang tadi bahwa sesuai definisi WHO dia di bawah -2,5. Nah, nanti gambarannya kurang lebih gambarannya dapat seperti ini. Ini kebetulan ada pasien yang dua posisi ya. Jadi satu di bagian pinggul di area ini leher dari tulang paha di bagian pinggulnya dan ini di tulang belakang. Nah, nanti hasilnya paling gampang kita lihat ini titik ini di diagram ini jatuh di area mana? Merah, kuning atau hijau. Nah, terus habis gitu nanti dari situ kita akan menentukan kalau misalnya di area merah misalnya. Nah, ini pengobatan apa yang bisa kita lakukan? Kalau kuning bagaimana? Kalau hijau bagaimana? Nah, paling gampang tetap harus latihan. Selama kita lakukan latihan. Jadi judul besarnya ya modifikasi gaya hidup. Tapi kan susah ya kalau kita ngomong cuma modifikasi gaya hidup. Kalau bisa latihan beban 1 kilo, 2 kilo, beli beras, jangan beras 5 kilo, beli gula 1 kilo, 2 kilo, keranjang kalau belanja ke mana Superindo, Range Market, nah itu pakai keranjang misalnya sambil ngangkat. Terus kalau yang masih merokok mungkin bisa dimulai di stop atau stop sama sekali karena itu memang penelitiannya menunjukkan seperti penelitian saya yang sebelumnya bahwa rokok itu mempengaruhi dari sel-sel yang akan memberikan mineral tulang tadi untuk pertumbuhannya. Kemudian stop konsumsi alkohol yang berlebihan, ya kalau sekali-sekali ada pesta mungkin tidak apa-apa ya. Gitu. Kemudian makan yang tinggi protein itu bisa membantu untuk kepadatan tulangnya. Nah, misal sudah terjadi di level osteoporosis atau osteopenia, jadi yang di garis kuning tadi osteopenia kita sebutnya, tapi di level-level yang agak bawah sudah mau ke merah, mungkin bisa dibantu dengan konsumsi kalsium. Nah, itu bisa kalau misalnya memang riwayat osteoporosisnya memang sudah jelas osteoporosis, bisa sampai 1000 miligram per hari, kemudian dengan kombinasi dengan vitamin D, dengan sebenarnya tidak harus menunggu sakit boleh, gitu. Karena rata-rata kita di Indonesia ini, khususnya di Surabaya ini, bahwa walaupun mataharinya panas sekali, tapi kita ini jarang kena matahari. Karena memang panasnya nyelekit sekali. Jadi rata-rata memang vitamin D-nya kita ini kurang, meskipun kita negara kaya sinar matahari. Nah, tapi kalau misalnya memang butuh sampai dosis terapi sangat kurang sekali, ini ada protokolnya bahwa bisa dikonsumsi 50.000 international unit IU per minggu selama 2 bulan. Nah, ini yang dimaksud tadi untuk monitoring terapi tadi. Jadi setelah itu bisa dilakukan pemeriksaan lagi, namanya bone mass density, BMD, dengan alat DEXA tadi, untuk dilakukan evaluasi. Atau bisa juga obat-obatannya yang diperlukan ini, apa yang disebut sebagai bifosfonat. Bifosfonat ini jadi dia fungsinya adalah mengurangi dari kerjanya yang makan tadi. Nah, ini memang bentukannya bisa diminum, bisa diinjeksikan. Nah, yang terakhir dari osteoporosis ini yang harus menjadi perhatian utama ya menurut saya, harus menurunkan angka resiko jatuhnya.
Jadi jadi kalau misalnya vitamin D ini tidak murni karena sakit, misalnya karena osteoporosis terus kemudian harus vitamin D karena COVID, enggak. Jadi vitamin D ini sebenarnya memang diperlukan regenerasi dari tulang dan otot. Kemudian bisa pada pasien-pasien dengan menggunakan kacamata yang progresif. Nah, ini hati-hati bahwa terkadang kalau kita mau turun tangga itu terutama, kalau terus begitu perbatasan antara yang progresif sama yang enggak itu terus nanti double. Terus akhirnya kepleset. Nah, itu hati-hati. Kemudian ya ini exercise ya. Bisa tai chi, bisa yoga kalau mau, atau berenang misalnya. Olahraga yang di dalam air itu mungkin akan lebih bisa aman ya gitu. Kalau bisa latihan beban, yang ringan-ringan saja, tidak usah terlalu berat. Kemudian hati-hati penggunaan obat dalam jumlah dan jenis yang sangat banyak yang tidak perlu saya bilang. Kenapa? Karena kalau misalnya kayak ada hipertensi, diabetes ya pasti ada pengobatan yang harus dikonsumsi. Nah itu tetap dilanjutkan. Kemudian nah ini biasanya jadi momok ini. Alat bantu jalan. Waduh izin dok, mosok dikira wis tuwek lah, umurnya sudah 80 kan memang sudah usia. Kita ini harus bisa menjaga diri kita sendiri gitu. Kita harus bisa menjaga diri kita sendiri dan bahwa kalau memang harus menyadari bahwa oh ya saya perlu dibantu ya enggak apa-apa gitu. Jadi kita gitu. Nah, kemudian tata laksana dari osteoartritis ini. Nah, ini mungkin yang sudah ditunggu-tunggu. Daripada osteoartritis kelihatannya lebih menarik daripada osteoporosis lebih menarik osteoartritisnya. Soalnya aku mau operasi, Dok. Ngenteni webinarnya biar tahu operasi apa enggak. Mungkin ada yang begitu. Jadi ini gambaran grading yang paling banyak, yang paling umum kita pakai. Jadi ada orang namanya Kellgren Lawrence yang bikin grading ini. Jadi ini yang paling banyak. Dok, saya sudah grade berapa? Dok, mosok dok nggak bisa nggak operasi. Nah ini. Jadi grade-nya dari osteoartritis ini terkadang tidak bisa menjadi patokan bahwa operasi atau tidak. Gitu. Sekarang pertanyaannya kan kalau misalnya tahu gradingnya terus mau apa kan gitu. Kalau grade 4 yang sudah moderate severe, kita bilangnya dokternya pasti ya operasi kan gitu. Tetapi kan ada pasien, waduh saya takut tuh. Nah, jadi memang operasi ini satu hal yang harus dipertimbangkan. Tapi apabila seorang pasien itu aktif gitu, sebelumnya dan dia terganggu dengan adanya osteoartritis, berarti kualitas hidupnya akan menurun dia. Karena dia tiap pagi bangun, aduh sakit, saya harus diam dulu, saya harus begini dulu, saya mau ngambil aja, aduh jadi sudah terjadi penurunan kualitas hidup dari orang itu. Makanya mungkin bisa diambil opsi untuk operasi ini. Kalau sudah pasiennya ngomong, wah pokoknya dok gak mau operasi dok. Nah, dokternya yang bingung. Nah, jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Jadi kita sudah mau terakhir ini ya, terakhir dari webinarnya. Jadi bahwa pilihan terapinya ini banyak. Mulai dari modifikasi gaya hidup, olahraga. Jadi olahraga kita pilih yang tidak terlalu banyak membebani lutut. Saya paling banyak bilang ke pasien saya, cobalah bersepeda diam atau berenang. Karena dalam waktu berenang itu, beban kita itu ditanggung oleh air. Jadi beban ke lututnya akan berkurang. Kemudian kalau misalnya kita sering berjalan atau aktivitas, gunakanlah gear yang tepat. Misalnya pakai sepatu yang sesuai, soalnya cukup tebal,
terus yang empuk kan gitu. Nah, bila diperlukan alat bantu jalan, nah ini tongkat, isin dok. Kalau misalnya memang sudah diperlukan, sebaiknya digunakan. Kemudian kalau di rumah misalnya ya, itu bisa juga dimodifikasi rumahnya, diberikan pegangan-pegangan di tempat-tempat tertentu yang sekiranya butuh pegangan, misalnya kamar mandi, itu bisa membantu supaya tidak terlalu nyeri ya, yang paling banyak dirasakan oleh pasien. Kemudian bisa dilakukan terapi fisik untuk mengurangi nyerinya, penguatan otot sekitar sendi, terus bisa pakai deker untuk mengurangi beban di lutut. Kemudian kalau misalnya habis jalan jauh gitu bisa kompres. Nah, kompres panas atau dingin ini tergantung apakah memang nyeri atau kaku keluhannya. Kalau kaku ya bisa dikompres panas atau hangat. Tapi kalau nyeri jawabannya kompres dingin, harus dihilangkan dulu nyerinya. Nah, kemudian bisa dilakukan obat-obatan, mulai dari minum obat anti nyeri, kemudian dibantu dengan suplemen. Nah, yang terakhir ini juga banyak yang diminta, injeksi, dok, suntik dok. Nah, injeksi ini memang jadi salah satu pilihan. Bisa diinjeksikan berupa steroid, bisa juga ada namanya hyaluronic acid, gitu. Tujuannya sama, untuk mengurangi nyerinya dengan cara mengurangi inflamasinya. Ada juga, nah ini, yang gambar kiri ini namanya ada PRP, plasma. Jadi dengan harapan kerusakan pada area tulang rawannya ini bisa tumbuh dengan sendirinya, sehingga tulang rawannya tumbuh kembali, sehingga resiko untuk tulang ketemu tulangnya kecil. Atau bisa juga dilakukan namanya restorasi. Jadi kalau misalnya ada luka, gitu, terus dirapikan lukanya, nah itu, terus yang bagian tulangnya yang di dasarnya itu dilukai memang sengaja, untuk harapannya tumbuh sel-sel pertumbuhan, terus dia membentuk tulang rawan baru. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir ini adalah tentang operasi. Jadi operasi ini sebenarnya pilihannya pun banyak. Tidak harus langsung semua diganti sebenarnya memang. Tetapi kalau kita di Indonesia, faktor psikososioekonominya ini sangat-sangat berpengaruh. Jadi bisa dilakukan awal-awal itu dengan artroskopi. Jadi kita lakukan semacam pembersihan ya. Kemudian tomi. Jadi seperti gambar ini, jadi posisinya kan sudah bengkok. Nah, kita lakukan potongan tulangnya supaya garis sendinya ini rata kembali. Jadi nyeri yang di area medialnya ini jadi tidak murni di sini, kita terbagi sehingga nyerinya akan berkurang. Nah, baru ganti sendi. Ganti sendi ini pun juga ada yang total, seperti gambar A sama B, atau yang sebagian C atau D. Nah, tapi di Indonesia yang sebagian ini masih jarang. Dan memang alatnya jauh lebih mahal daripada yang total. Ya, itu sekian dari saya. Sedikit informasi, semoga tidak terlalu jelimet, dan semoga bisa sedikit memberikan informasi kepada sahabat Adiusada. Baik, terima kasih Dr. Bernard atas penyampaian materinya begitu luar biasa dan sangat jelas. Menarik sekali, dokter. Untuk selanjutnya ada sesi tanya jawab ya, Q&A dengan peserta. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, dokter, di kolom chat. Langsung bisa kita mulai ya, dok ya, Q&A ini ya, dok. Ya, oke. Untuk yang pertama dari Bapak Hermawan Sudarsono, dokter, selain osteoporosis dan osteoartritis, apa yang dimaksud dengan rematik dan juga flu tulang? Apakah gejala dan terapi serta obat-obatannya sama antara osteoporosis, osteoartritis, rematik, dan flu tulang? Gitu, dokter. Oke.
mau dijawab satu dulu atau kita tampung dulu pertanyaannya berapa gitu? Satu-satu aja dulu langsung kayaknya dokter. Oke. Langsung dijawab aja dokter. Oke, jadi Pak, osteoartritis, osteoporosis, terus rheumatoid artritis, dan flu tulang ini 4 hal yang berbeda ya. Memang keluhannya kurang lebih sama, pengaruhnya pada tulang. Jadi misal pada rheumatoid artritis ini dia suatu penyakit yang diakibatkan karena adanya autoimun proses. Sedangkan pada osteoporosis dan osteoartritis ini murni pada sendi dan tulang. Jadi ini 2 hal yang berbeda. Termasuk dengan apa yang disebut sebagai flu tulang. Flu tulang itu kan sebenarnya yang memang memiliki dampak akhirnya nyeri dia, gitu. Karena kan itu viral, ya, infeksi virus. Jadi sama sepertinya kayak kalau pernah dengar seperti flu Hong Kong, terus kemudian kayak COVID kemarin kalau misalnya kena itu beberapa itu karena virus itu berbeda sekali. Jadi untuk pengobatannya pun juga berbeda gitu. Oke, baik. Tahu ini kalau malah flu tulang itu disebabkan oleh virus ternyata. Oke, Iya. jawabannya lumayan. Untuk selanjutnya dokter, yang kedua dari Bapak Hermawan juga. Osteoartritis itu biasanya terjadi pada wanita. Apakah hanya yang berbadan gemuk saja, dokter? Oke, jadi osteoartritis itu bisa terjadi tidak hanya pada wanita. Pria pun bisa terjadi. Karena sekali lagi tadi, jadi teorinya yang dipakai adalah wear and tear. Jadi kalau dipakai, ada kemungkinan dia rusak. Memang pada wanita itu lebih banyak terjadi, gitu. Tapi itu bisa karena ada pengaruh dengan hormon, bisa mempengaruhi karena pada usia-usia menopause dan usia lanjut itu kan kadar hormonnya ada yang turun. Nah itu mempengaruhi dari kartilage dan juga bantal jumlahnya lebih banyak ya pada pasien-pasien wanita, dan tidak melulu harus pada pasien-pasien yang overweight ya atau kelebihan berat badan, karena kelebihan berat badan itu akan memperberat gitu. Memperberat dari OA-nya itu. Misalkan dia di awal-awal kita bilang grade 1, tetapi karena keluhan dan jadi malas bergerak begitu, nah kemudian dia akhirnya berat badannya menambah. Nah itu resiko untuk meningkat gradingnya itu jadi lebih besar. Untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter ya. Dari Iya. Ivan, apakah osteoporosis itu berpengaruh dengan tingkat keparahan dari osteoartritis dokter? Oke, jadi apakah jadi segini, bisa mempengaruhi dari terjadinya OA. Tetapi kalau secara langsung untuk meningkatkan keparahannya, itu tidak langsung terjadinya. Dia terjadi perubahan mikroarsitektur yang menyebabkan kualitas tulangnya itu lebih jelek. Sedangkan pada OA, itu dia perubahannya lebih banyak pada persendiannya. Jadi lebih banyak pada tulang rawannya yang kemudian menipis, habis, kemudian dia ada inflamasi di sana sehingga tulang ketemu tulang. Oke, berarti jawabannya bisa, tapi tidak secara langsung mungkin ya dokter. Iya, bisa tapi tidak secara langsung. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Dr. Julien Supraptini. Beberapa pendapat mengatakan bahwa olahraga jalan kaki merupakan olahraga yang bagus dan banyak manfaatnya. Pertanyaan dari saya adalah, apakah jalan kaki juga bagus untuk penderita osteoartritis?
karena saya terkena osteoartritis dan kalau berjalan agak jauh terasa nyeri pada lutut. Terima kasih dokter. Oke, jadi jadi yang ditanyakan apakah jalan kaki baik untuk OA? Tidak jawabannya. Karena dengan berjalan kaki, kita membebankan beban badan kita pada lutut. Nah, kalau misalnya memang dengan osteoartritis, itu sebaiknya beban pada lututnya dikurangi. Jadi pilihannya coba dibantu dengan sepeda statis atau berenang. Jadi kita berusaha mengurangi beban pada lututnya. Tetapi jangan dibalik. Berarti saya tidak boleh jalan kaki. Tidak, tetaplah berjalan kaki. Karena jangan sampai otot itu ikut mengecil karena kurangnya aktivitas. Karena itu akan jauh memperberat keluhan osteoartritisnya. Dan apabila nanti diinginkan suatu waktu atau saatnya tiba untuk operasi, lutut ini lebih siap. Dan rehab post-op-nya atau aktivitas yang diharapkan setelah operasi itu hasilnya akan jauh lebih baik daripada tidak jalan misalnya, kayak gitu. Karena yang kita takutkan bahwa dengan pasien bertambah usia, kemungkinan untuk atrofi itu akan jauh lebih besar otot. Nah, ketika otot itu atrofi, akan sulit untuk berjalan meskipun sudah dioperasi sekalipun, karena pada operasi ganti lutut misalnya ya, kita kan tetap bertumpu pada otot, tidak serta-merta bahwa karena tumpuannya sudah diganti, terus penyebab yang menyebabkan nyerinya hilang, terus kemudian bisa berjalan, tidak. Perlu diingat bahwa pengaruh dari otot betis itu akan sangat berpengaruh kepada hasil dari osteoartritis. Apakah pasien saya selalu tanya, lah nanti takutnya kalau dioperasi nggak bisa jalan, dok. Nah, ini kan pertanyaan yang berbeda, bahwa makanya saya bilang kekuatan otot ini tetap harus dijaga. Jadi apakah tetap boleh beraktivitas dan jalan kaki? Saya tiap pagi kumpul, dok, sama teman-teman saya jalan. Ketika tidak sakit, enak jalan. Gunakan gear yang tepat, sepatu jalan, pakai kaos kaki, seperti itu. Oke dokter, jawaban yang bagus sekali. Saya rasa juga untuk yang ini juga dok. Mungkin saran dari dokter untuk para apa ya yang terkena OA atau osteoartritis, sarannya untuk apabila mereka beraktivitas atau sedang berjalan jauh seperti apa dokter? Gini, untuk menjawab itu harus dilihat dulu ya. OA-nya ini seberat apa? Keluhannya. Jadi intinya begini, walaupun X-ray-nya itu menunjukkan dia gradingnya sudah berat, belum tentu keluhannya akan berat. Tergantung. Tidak bisa sama. Pasien yang gemuk misalnya, dia gradingnya berat. Dia mungkin tidak sakit. Kurus gradingnya ringan, dia bisa sakit. Jadi mesti dilihat dulu gradingnya seperti apa. Tetapi misalnya belum mau operasi misalnya. Wah, saya diajak anak saya untuk jalan-jalan, dok. Gimana? Banyak cara yang bisa digunakan. Gunakan deker, itu bisa membantu. Alat bantu jalan, itu bisa membantu. Kemudian juga diperhatikan, misalnya jalan kemana. Misalnya antara ke Candi Borobudur, kakiin tuh Jogja kan, terus Prambanan, atau ke mall. Nah, ini kan dua tempat medan yang berbeda gitu. Nah, ini yang harus dipersiapkan bahwa, oh, ketika saya berjalan kemana, berlibur, medan yang akan saya hadapi itu begini gitu. Atau saya hanya jalan-jalan di mall, saya akan begini. Nah, itu kan kalau kayak di mall kita flat gitu. Ada lift, enggak harus, atau eskalator. Satu kali enggak perlu napak pun juga naik ke eskalator kan gitu. Tapi kalau misalnya wah saya pengen naik Candi Borobudur lagi lah, atau Prambanan, saya pengen foto di atas. Nah, ini harus istilahnya apa ya? Ada trik-triknya gitu. Misalnya pakai alat bantu jalan. Terus ketika naik turun tangga itu saya bilangnya miring ya naiknya. Stepnya dinaiki miring, badannya diarahkan miring. Itu akan mengurangi, tidak menghilangkan. Jadi keluhan pada osteoartritis yang terjadi, yang sudah terjadi, itu sulit dihilangkan total, sulit sekali. Tetapi kita bisa menguranginya untuk supaya lebih nyaman, bisa kita. Nah,
Atau juga kita bisa sedia ice pack gel misalnya, atau dikompres es maksud saya, setelah berjalan jauh. Jadi jelas kalau dipakai berjalan apa segala macam kan berarti kan ada gesekan, ada pasti terjadi inflamasi segala macamnya gitu. Nah, didinginkan, jadi keluhannya bisa berkurang. Gitu. Atau kalau misalnya memang sampai diperlukan ya harus bawa obat-obatan anti nyeri ya gitu. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya ya dokter. Ini ternyata lumayan banyak yang bertanya. Iya, saya lihat banyak. Selanjutnya, iya. Selanjutnya ada dari Saudari Pena. Selamat siang dokter, saya mau menanyakan untuk osteoartritis. Apabila pasien yang didiagnosis memiliki osteoartritis grade 1, namun jarang beraktivitas karena kakinya nyeri, apakah bisa berkembang ke grade selanjutnya? Terima kasih. Jadi pada intinya walaupun jarang berjalan, tapi kan masih dipakai. OA selama pasien istilahnya selama kita hidup itu pasti akan bisa naik grade-nya. Yang harus lebih diperhatikan di sini kalau jarang beraktivitas itu nanti yang akan lebih menjadi masalah adalah masalah atrofi ototnya, bukan pada OA-nya. Karena tidak sedikit pasien saya OA grade 4 sudah kissing, sudah bengkok ini gambarannya, mau gambaran klinis, mau gambaran X-ray, ya enggak operasi sampai sekarang. Nyaman-nyaman saja. Dia kalau pergi bawa tongkatnya, atau dia kalau mau pergi jauh gitu karena ada anaknya di luar negeri, dia pakai deker. Dan untuk jaga-jaga dia sama obat gitu. Ada yang begitu. Jadi memang permasalahan cukup kompleks memang. Karena selain sendinya sendiri juga ada pengaruh dari ototnya itu yang secara tidak langsung dia akan memperberat gitu loh. Gitu. Berarti nggak selalu ya dok ya, misalkan apa namanya pas mau melakukan operasi seperti itu ya dok ya. Iya, jadi operasi pun juga harus dilihat ya gitu. Kita mau arahnya kemana? Apakah mau mengharapkan atau hanya untuk mengurangi nyerinya gitu? Karena saya juga ada pengalaman ada pasien itu dioperasikan karena dia wheelchair sudah, dia nggak bisa jalan sudah gitu. Tapi paling nggak dia mau pindah badannya saja, mau geser sedikit itu dia merasa kesakitan. Nah jadi memang harus ini bisa banyak tujuannya ya. Jadi memang harus dipertimbangkan dengan dokternya masing-masing bahwa arahnya mau kemana gitu. Nah kesulitan yang harus diperhatikan yang bahwa lutut itu tidak berdiri sendiri. Ada otot besar yaitu otot paha, paha yang di bagian atas atau belakang yang nyambung ke bokong ini yang akan mempengaruhi besar pengaruhnya kepada nanti misalnya kalau operasi keberlangsungannya untuk jalannya, untuk keluhan nyerinya karena itu sebenarnya karena atrofi ototnya, bukan karena murni operasinya gitu. Oke, baik juga. Untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini ya. agak menarik ini. Satur Ida Handayani. Izin bertanya dokter, anak saya laki-laki usia 15 tahun. Saat usia 14 tahun, lututnya sakit setelah periksa. Ternyata ada pertumbuhan tulang di lutut bagian depannya. Karena terlalu sering berolahraga. Tapi sampai sekarang kadang-kadang masih terasa nyeri kalau olahraga terlalu berat. Mohon saran bagaimana penanganannya dan apakah bisa sembuh atau tidak. Iya, jadi kalau nyerinya ya memang beda. Ini kita sebut sebagai ini tapi saya enggak lihat X-ray-nya ya. Tapi kalau saya lihat dari ceritanya mungkin awal mulanya dia lompat atau apa gitu. Jadi hentakan. Itu
kita nyebutnya penyakitnya namanya Osgood's clutter. Jadi memang pada anak-anak usia 15, 14 atau usia sekolah kita nyebutnya, itu pertumbuhan tulang itu kan istilahnya belum matang ya. Jadi lempeng pertumbuhannya belum benar-benar jadi tulang. Jadi ada kemungkinan istilahnya dia timbul cedera karena tercabut. Istilahnya begitu. Jadi pertumbuhan tulangnya itu bukan karena tulangnya tumbuh, tapi karena lempeng pertumbuhannya itu seperti kecabut karena ototnya nempel di situ, itu disebut sebagai Osgood's clutter. Nah, Osgood's clutter ini harus dilihat memang. Kalau misalnya dia tidak menimbulkan, istilahnya Pak, anaknya masih bisa aktivitas segala macam, dikurangi saja aktivitasnya. Nanti by the time, seiring waktu, dia matur, tulangnya tumbuh, ini laki atau oh laki-laki, oke, dia akil balik apa segala macam, dia matang tulangnya, nanti tulangnya akan istilahnya akan tumbuh dengan posisi itu memang ya, nempel, nyerinya ikut berkurang, tetapi memang akan gambarannya akan sedikit menonjol karena tertarik tadi. Nah, pada kasus ini memang tetap ada pilihan operasi, tetapi rata-rata kita tidak mengoperasi tergantung itu lepas. Kalau memang sampai tidak bisa jalan, memang butuh sampai operasi. Tapi kalau enggak. Biasanya bisa dengan istirahat atau di brace atau di gips bisa. Mungkin kalau misalkan masih mau mendapatkan jawaban yang lebih memuaskan, bisa langsung bertemu dokter langsung ya, Dok, Boleh, ya? boleh, Iya, boleh. di rumah sakit Itu Adi akan Wisata lebih jelas Pasari karena tentunya. saya bisa lihat anaknya, jadi saya bisa lihat klinisnya lakukan, jadi kita bisa lebih pasti ya gitu. Iya, betul, Dok. Ya. Yang terakhir untuk sesi tanya jawab kali ini dari Saudari Suwati. Selamat siang, dokter. Saya mau menanyakan frekuensi untuk mencegah osteoartritis dan osteoporosis. Kalau sudah terkena OA dan osteoporosis, apakah masih boleh angkat beban? Selain berenang, olahraga apa yang bagus untuk mencegah osteoartritis dan osteoporosis? Oke, saya jawab dari yang bawah aja ya. Jadi pada osteoporosis dan osteoartritis itu tetap boleh dilakukan olahraga. Intinya tulang harus mendapatkan dan bertumbuh. Memang pada kasus osteoartritis itu ya dan osteoporosis. Beban di sini yang saya maksud memang tidak terlalu berat. Jangan sampai melebihi 10 kilo lebih gitu ya enggak. Enggak ada beban satu diangkat. Yang penting kan repetitif. Jadi tapi repetisinya banyak. Nah, pilihannya apa selain renang? Kasus pasien yang lebih banyak ke sepeda statis. Jadi intinya lakukan olahraga yang bisa menguatkan otot pahanya dan otot betisnya. Kalau osteoporosis, olahraga seperti senam tai chi pun juga bisa tetapi memang pada pasien, karena rata-rata pasien saya usianya lanjut ya, jadi berenang ini bagi saya cukup primadona untuk saya sarankan. Air itu ditanggung oleh air. Jadi fokus benar-benar di badannya, satu. Kedua, resiko untuk beliau jatuh dan segala macamnya itu akan kecil. Walaupun kalau di kolam renang memang ya, kalau nggak bisa renang takut tenggelam ya. Tapi paling nggak kan bisa dilakukan di kolam yang setengah badan dulu, di pinggir, atau didampingi, bisa cari kolam renang yang ada pegangannya, seperti itu. Atau bisa juga di tempat-tempat yang ada hidroterapi misalnya, nggak harus di kolam renang. Yang umum maksud saya. Ada beberapa tempat di beberapa rumah sakit itu yang memiliki fasilitas namanya hidroterapi. Gitu. Nah itu bisa Untuk
sinyalnya agak putus-putus, Ya, dokter. oke. Oke. Saya rasa untuk pertanyaannya mungkin cukup ya, dokter ya. Oke, ya. Iya. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih Luar banyak. biasa hari Sahabat ini, Indonesia menarik sekali saya Budi Kapasari. dan ya bisa ya. Oke. Untuk selanjutnya akan ada pengundian. Jadi nanti ada ya, 2 untuk peserta MCU, 2 untuk door prize dan undiannya. Oh, ya, yang mengikuti program MCU dulu. Peserta promo kita undi. Oke. Pak Saudara Fatur, dan apabila yang sudah memenangkan nanti dihubungi ya dari panitia. Oke, satu lagi. Untuk yang dari promo MCU masih ada satu lagi, jadi jangan kemana-mana dulu para peserta. Oke, yang kedua adalah Saudara Kurniawan. Ya. Oke, panitia bisa lanjut ya. Yang kedua ada door prize untuk 2 orang peserta. Ya. Bisa di-share screen lagi untuk undiannya. Jadi nanti bagi para pemenang yang memenangkan undian di akhir program ini akan dihubungi oleh panitia kami ya. Oke, baru muncul di saya. Bisa dimulai panitia untuk rollingnya. Oke, yang menang yang pertama ada atas nama J. Sudah dicatat. Oke, bisa dilanjutkan untuk pemenang kedua. Oh, yang kedua baru saja keluar, Fani. Selamat kepada saudari Jenny dan Fani. Semoga tidak salah ya, perempuan atau laki-laki ya. Dan yang terakhir untuk penanya pilih untuk penanya terbaiknya. Dia memilih saudari Swakarta dengan pertanyaan terbaik. Untuk saudari Suwati, saudari Jenny, Fani, saudara Fatur dan Kurniawan nanti akan dihubungi oleh panitia. Untuk selanjutnya persilakan saya untuk menyampaikan rangkuman pagi hari ini yang berjudul osteoporosis versus osteoartritis. Osteoporosis merupakan penyakit sistemik pada tulang di mana penurunan massa dan berkurangnya kualitas tulang serta perubahan merupakan peradangan degeneratif serta wear and tear yang berakibat pada kerusakan hanya terjadi pada lutut. Tanda dan gejala biasanya pada tulang punggung dan juga perubahan postur. Sedangkan untuk osteoartritis itu biasanya terjadi nyeri, bengkak, kaku, maupun gerakan terbatas yang terjadi biasanya pada lutut.
Lalu kemudian penyebab dari osteoporosis biasanya merupakan riwayat patah tulang, gangguan metabolik seperti diabetes mellitus, obesitas, gangguan tiroid, ataupun dislipidemia, gangguan malabsorpsi usus, sirosis, berkurangnya produksi vitamin D pada tubuh, gangguan nutrisi serta pola makan, maupun penggunaan obat dalam jangka waktu yang lama. Kemudian untuk penyebab dari osteoartritis ini ada multifaktor, yaitu usia, genetik, berat badan berlebih, trauma atau benturan atau cedera, dan juga beban berlebih yang dibebankan pada tubuh kita. Lalu untuk selanjutnya, yaitu perbaikan atau modifikasi gaya hidup, exercise, weight bearing, stop merokok, stop konsumsi alkohol, obat-obatan jika diperlukan, yaitu ada kalsium intake dan juga vitamin D serta bisfosfonat. Yang terakhir adalah penata laksanaan osteoporosis yang dengan mengurangi resiko jatuh dengan intake vitamin D pada tulang dan otot untuk exercise seperti tai chi, lalu weight bearing juga, dan juga polifarmasi, dan juga alat ada juga ya untuk operasi itu untuk osteoartritis meliputi artroskopi, osteotomi, dan juga pergantian sendi, dan untuk osteoartritis sendiri bisa melakukan modifikasi gaya hidup dengan melakukan olahraga yang tidak membebani lutut seperti static bicycle ataupun juga dengan menggunakan lalu terapi fisik penguatan otot di sekitar sendi yang sakit terutama pada otot-otot paha, penggunaan alat bantu jalan seperti kruk ataupun tripod maupun menggunakan deker pada lutut yang sakit serta pengompres injeksi. Mungkin untuk Oke, saya rasa cukup sampai di sini juga yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan webinar berikutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Bernard atas. Terima kasih Dr. Hermanto, Dr. Leoni. Terima kasih Adiusada Kapasari. Iya, terima kasih. Ahmad Adiusada. Izin pamit dulu. Terima kasih. Iya dokter, terima kasih dokter.